Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Siti Rafena. Kali ini saya akan membahas mengenai kajian teori yang terdapat pada penelitian analisis semiotika pada film Grave of the Fireflies 1988. Bagaimana bentuknya? Berikut pembahasannya. Selanjutnya adalah mengenai kajian teori yang terdapat pada penelitian ini. Bagian pertama adalah semiotika. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda atau yang disebut dengan ilmu tanda. Menurut Emzir dan Rahman pada tahun 2015 mengatakan bahwa pendekatan semiotik menggambarkan keinginan untuk menelaah sastra. Menimbang sastra bukanlah berupa bentuk komunikasi biasa yang mana banyak memiliki aspek yang aneh dan luar biasa jika dibandingkan dengan komunikasi lainnya. Seharusnya komunikasi inilah yang memandang perlunya sastra dikaitkan dengan tanda atau yang disebut dengan sik, yang disebut dengan gejala semiotika. Peran dari semiotik bukan hanya menggambarkan tanda-tanda tertentu, melainkan menggambarkan kebiasaan yang melandasi ragam karakter dan pembayangan yang paling wajar. Dalam hal inilah yang diperlukan perenungan-perenungan yang terus-menerus sehingga memberikan makna dalam bentuk penafsiran. Ada 3 unsur semiotik dan pendekatan kepada karya sastra. Kali ini saya akan membahas salah satunya dan memfokuskannya, yaitu Charles Sanders Peirce 1838 sampai 1914 membagikan 3 unsur ini yang disebut dengan teori segitiga atau triangle meaning, yang terdapat yang diantaranya tanda, objek, interprenan, menurut Wahyudi Wibowo 2018. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai film. Seperti pembahasan pada video-video sebelumnya mengenai film ini adalah memiliki nilai seni tersendiri karena film tercipta karena sebuah karya dari tenaga-tenaga kreatif dan profesional di dalam bidangnya. Film sebagai benda seni yang sebaiknya dinilai dengan secara artistik, bukan rasional. Studi perfilman boleh dikatakan sebagai bidang studi yang relatif baru dan tidak sebanding dengan proses evaluasi teknologinya, menurut Mujiono 2020. Itu dikarenakan sajian yang ditampilkan pada film memiliki berbagai jenis. Seperti kita ketahui, jenis film terdiri dari film cerita, film dokumenter, film kartun, film berita, film-film lainnya, sehingga film tersebut memiliki banyak jenis dan bentuknya. Dari banyaknya jenis film tersebut, dikarenakan canggihnya teknologi dan majunya perindustrian turut membentuk film pada saat ini menjadi beragam dan variasi. Seperti yang dikemukakan oleh Sumarno dalam Wahyuningsi 2019, perlengkapan alat-alat pembuatan film terus mengalami kemajuan sehingga mampu menghasilkan tontonan yang merenggut para penonton pada saat ini. Nah, jadi tidak heran kalau kualitas pada film saat ini semakin lama semakin bagus sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, kajian teori yang terdapat dalam penelitian ini adalah sosial. Kata sosial diambil dari bahasa Latin yaitu socius yang diartikan sebagai segala sesuatu yang lahir, tumbuh dan berkembang yang terdapat di dalam kehidupan bersama. Menekan dalam pengertian sosial pada strukturnya, yaitu adalah suatu tatanan hubungan sosial dalam masyarakat yang menempatkan pihak-pihak tertentu yang biasanya terdiri dari individu, keluarga, kelompok, kelas, dan yang lainnya di dalam posisi-posisi sosial tertentu berdasarkan suatu sistem nilai dan norma yang berlaku di dalam suatu masyarakat pada waktu yang tertentu. Oke. Kajian teori yang terdapat pada penelitian berikutnya yaitu adalah tanda atau sing. Tanda atau sing yaitu adalah sesuatu hal yang mewakili sesuatu yang lain dari sesuatu itu sendiri yang bersifat metafora.
Menurut Charles Sanders Peirce, beliau mengatakan bahwa alam semesta dipenuhi dengan tanda-tanda atau yang bersifat eksklusif tersusun oleh tanda. Segala sesuatu yang dapat dilihat, diamati, ataupun bisa dibuat terapi dapat disebut dengan kata tanda. Nah, tanda yang dimaksudkan di sini yaitu pada yang ingin dikajikan peneliti pada film Grave of the Fear of Life, yaitu adalah tanda yang terdapat karakter tokoh-tokoh yang ada pada film tersebut. Tanda tersebut merupakan suatu wujud yang dapat dirasakan oleh naluri manusia yang merujuk pada di luar tanda itu sendiri. Baik, saya akan menjelaskan contoh dari tanda ini agar teman-teman dapat memahaminya. Sebagai contoh yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, tanda lampu merah, sebagai contohnya tanda lampu hijau. Lampu hijau disebut sebagai dengan tanda yang diartikan sebagai pengendara boleh diizinkan untuk berjalan atau mengendarai motornya. Sedangkan lampu merah itu disebut dengan tanda atau simbolnya, tapi yang diartikan dalam lampu merah tersebut pengendara dilarang untuk berjalan, yang diartikan sebagai stop atau berhenti untuk sejenak. Nah, dalam hal ini dikonsepkan bahwa A atau si tanda tadi adalah yang dikenal dan kemudian diketahui dan mewakili B. Artinya tanda A sebagai simbol untuk menjelaskan pengertian dari si B. Itu menurut pendapat pemahaman saya mengenai tanda atau sing. Baik, sampai di sini dulu yang dapat saya jelaskan. Lebih dari kurang saya memohon maaf. Jika teman-teman merasa penjelasan saya kurang ataupun penambahan dari kajian teori yang saya jelaskan ini kurang, boleh komen di bawah. Semoga bermanfaat dan tentunya untuk diri saya sendiri. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.